Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita curahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman di Indonesia dimanapun berada. Pada hakikatnya hidup kita ini selalu serba kurang. Nah, selain berpikir nafas untuk selalu mendekat kepada Allah, kita ini harus selalu bersyukur kepada Allah, karena hidup adalah menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Jadi kita harus siap dan menerimanya yang Allah amanahkan kepada kita, dan itu semua harus kita syukuri, karena bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur itulah yang menciptakan bahagia. Karena pada dasarnya manusia itu selalu merasa kurang dan kurang dalam hal duniawi atau harta benda lah, apalagi uang ya. Hanya dengan rasa bersyukur yang menghentikan rasa kekurangan itu. Dan hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah ada rasa lelah untuk berbuat baik pada sesama dan alam semesta ini. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi atau jabatan, apalagi banyaknya uang. Tapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji Allah itu pasti. Bagi siapapun yang selalu bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun, Allah akan tambah nikmatnya. Maksud nikmat di sini adalah satu rahmat yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Itulah janji Allah kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena energi syukur ini sangat dahsyat, sehingga memvibrasi keyakinan kita, semangat kita di dalam melaksanakan amanah-amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada, kita ini selalu mendekat kepada Allah dengan metode zikir nafas. Tidak lepas dari keadaan-keadaan yang kita hadapi di dalam kenyataan hidup ini. Kadangkala kita sebagai pedagang selalu mengeluh karena sepi pembeli. Sebagai karyawan kita selalu mengeluh karena tidak ada lemburan. Nah, kadangkala sebagai pejabat ya mengeluh karena gajinya flat, sehingga terjadilah suatu manuver yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghambakan kepada duniawi. Nah, terlepas dari itu, kita jangan sampai terjadi sebagai hamba Allah yang beriman. Namun sadarilah, semua itu adalah suatu pelajaran dari Allah untuk kita lebih dewasa dalam menghadapi segala kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Karena
Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur di dalam situasi dan kondisi apapun. Maka energi syukur itu sangat dahsyat. Maka dari itu kita berhentilah untuk berkomentar yang negatif terhadap apa yang Allah berikan kepada kita atau amanahkan kepada kita, namun berpikirlah positif atas dasar kesadaran kita, yaitu sadar Allah. Karena kalau kita tidak sadar Allah, pasti akan merasakan atau menerima sesuatu itu ujian. Nah, padahal hakikatnya ujian itu adalah pelajaran, sehingga kita dipahamkan apa yang sedang terjadi itu akan ada hikmahnya. Nah, di sini kita harus pandai ataupun peka terhadap pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk selalu bersyukur. Ketika kita sakit, di balik sakit ada suatu pelajaran, itu sabar, ikhlas, yang dalam kotak itu menerima. Maka subhanallah, maha suci Allah, segala perbuatan Allah itu suci. Nah, di balik suci itu ada suatu keagungan. Nah, keagungan inilah yang harus kita syukuri selalu. Maka orang-orang yang selalu bersyukur itu hidupnya bahagia, walaupun dia sehari itu sekali makan, tapi dia bersyukur. Nah, dengan rasa syukurnya itu mereka bahagia karena dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kalau kita ini selalu berpikir gimana besok kita makan, nah ini adalah salah satu ketidaksyukuran dan ketidakyakinan kepada Allah yang beri rezeki kepada kita. Maka sebablah hal-hal seperti itu, pikiran-pikiran negatif jangan sampai ada di dalam pikiran kita. Untuk itu semua kita aktifasi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan selalu zikir nafas, agar hidup ini dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lurus, sehingga hidup kita ini terarah kepada yang lurus, yaitu hidup karena Allah dan hidup untuk Allah, hidup bagi Allah, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi sendiri dan bagi sahabat-sahabat Kang Darmantene saat dimanapun berada. Kirim kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.